kita mau ke rumah sakit lagi setelah minggu kemarin. Kita ke rumah sakit dan kontrol, dan memang hasilnya yang minggu kemarin aku nggak ngevlog di saat kontrolnya, tapi ada curhatan isi aku setelah aku kontrol. Jadi memang hasilnya ya tidak sesuai dengan harapan kita ya, Pi. Yeah. Dan sekarang kita mau ketemu dokter lagi. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Dokter, assalamualaikum. Gimana sekarang? Alhamdulillah sehat, Dok. Udah lebih baik. Udah lebih baik. Enggak, awal kemarin kan shock, Dok. Saya terus terang gak enak jadi pikiran. Enggak, Dok. Oh, Jangan iya. pikir dokter kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan jadi pikiran itu dengan arti kata apa ya? Ya bukan jadi pikiran apa. Saya juga ikut kecewa. Iya. Tapi ternyata di sini kita nggak bisa ya PGS yang embrio beku karena mungkin nggak ada yang ngerjain, karena kalau PGS itu ternyata nggak boleh dibekuin lagi. Kalau di luar negeri kan masih bisa. Nah, maksudnya bisa langsung ada orang yang ngerjain untuk transfer objektifnya, tapi kita tidak ada di sini orang yang sanggup mengerjakan itu. Jadi solusinya adalah ya kita mengulang dari awal dengan PGS, atau kita coba yang satu ini. Karena saya tetap berasumsi dari sekian banyak embrio yang kita punya, sebetulnya paling nggak rasanya pasti ada satu yang baik, ya. Dan satu yang baik itu insya Allah di satu yang kita berisi ini. Kalau misalnya nggak mau suntik ulang, karena suntik ulang mungkin capek dan lain-lain gitu. Iya. Aku juga tadi baru ngobrol ya sama Denny, terus aku bilang kita coba aja yang satu itu ya tanpa PGS ya. Tanpa PGS, mudah-mudahan yang satu ini juga memang baik ya. Karena teori kesempatan sebenarnya kan terpenuhi ya. Terus aku juga sampai sekarang juga nggak ada gejala-gejala ke arah keguguran atau apa gitu, nggak ada. Mual-mual juga nggak ada ya. Nggak ada mual-mual, terus nggak ada flek sedikit pun nggak ada gitu. Nggak tahu ya, mudah-mudahan sih, saya berharap saya yang salah kalau gitu ya. Mudah-mudahan miracle jadinya berkembang, siapa tahu. Amin. Bisa dicek lagi. Kita cek aja lagi. Iya. Cuma kalau secara kriteria kemarin sudah memenuhi standar bahwa kita bilang bahwa itu bukan janin yang berkembang. Secara kriteria. Iya. Coba ya kita lihat aja. Kita lihat aja dulu. Nggak berkembang juga ya. Yoksep itu apa ya, kuning telur kali ya bahasa awalnya, tapi itu fungsinya di dalam kehamilan adalah memberi makan janin pada saat plasenta belum ada. Pada saat plasenta belum ada. Jadi yang satu ini ya kelihatannya calon embrionya juga nih, ternyata ada calon embrionya tapi nggak berkembang. Ya, yang putih ini. Yang satunya lagi ini satu. Yang kemarin yokseknya udah besar banget, sekarang malah kempes. Jadi memang menunjukkan bahwa ini bukan suatu kehamilan yang baik. Jadi memang dua-duanya jadi nih sebetulnya. Iya. Ini ada satu yang di sini.
Oh, ini bisa lihat nih. Ya, Ya, ini satu kantong kehamilannya, ini calon embrionya barangkali tapi nggak berkembang. Ya, yang satu nih, yang satunya lagi ini. Nah, ini juga yolksacknya, tapi calon embrionya juga nggak kelihatan. Ya. Ya. Nah, kita ukur misalnya ini yolksacknya juga tuh rata-rata 6,6 juga ya. Jadi tetap di atas rata-rata dia. Walaupun saya lihat memang agak kempes ya, yang ini lebih besar lagi yolksacknya. Oh, yolksack itu memang nggak boleh terlalu besar. Iya, karena kalau ya mungkin ilustrasinya ini 7,2, 7,4. Jadi ilustrasinya bahwa sebetulnya ada sesuatu yang harus dikasih ke janin dan dia memberi makan. Jadi kalau ya ini bukan persis seperti itu ya, tapi kalau dia memberikan makannya tidak pas, berarti ada usaha untuk memberi makan gitulah. Iya, barusan udah dicek dan kantongnya ada dua-duanya, tapi memang tidak berkembang. Jadi nanti kita ngobrol lanjutan sama dokter. Udah ada dokter yang di sana. Gimana dokter di hasilnya dok? Ternyata. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa memang setelah kita evaluasi 1 minggu, ternyata di usia kehamilan ini jauh dari standar yang kita bilang kehamilan yang baik. Ya, karena kantong terlihat dua-dua, tetapi calon janin sama sekali tidak kelihatan. Bahkan yang kita lihat dari 2 komponen kantong kehamilan itu, dua-dua kantong kehamilannya, yolksacknya atau jenang telurnya yang nanti seharusnya memberi makan pada calon janin pada saat plasenta belum ada, berkembang di luar ukuran yang seharusnya. Jadi ukurannya tidak normal, ukuran yolksacknya. Itu boleh kita pastikan bahwa sesungguhnya embrionya bermasalah. Ya, alasan saya bilang embrionya bermasalah karena kita tidak mengecek embrionya secara kromosom. Ya, kita kan tidak mengecek embrionya secara kromosom, walaupun secara morfologi, artinya secara bentuk embrio itu baik, tetapi bentuk itu mungkin sama aja dengan kita melihat fisik orang, bahwa orang yang fisiknya kelihatan sehat sebetulnya belum tentu jaminan dia di dalamnya juga sehat. Jadi kalau untuk memastikan sih disarankan sebelumnya itu dilakukan PGS. Iya, bisa. Kalau kita memang ingin tahu sebetulnya embrio itu baik atau enggak, kita bisa melakukan namanya PGS. Ya, PGS untuk menentukan masalah embrio itu. Tapi memang secara statistik di mana kantong kehamilan berkembang dengan baik, yolksack berkembang lebih besar daripada seharusnya, itu menunjukkan bahwa si embrio sangat mungkin mempunyai permasalahan di bidang kromosom. Jadi kalaupun dia berkembang, sangat mungkin juga si anak akan menjadi sesuatu bayi atau anak yang punya banyak kelainan kalau dia bertahap. Ya, memang saya mengakui pasti akan ada kecewaan pada semua orang yang hamil dengan kehamilan ini tidak berkembang, tetapi secara mungkin secara medis atau secara agama juga dianggap bahwa kita dianggap barangkali belum mampu untuk mengurus anak dengan banyak kelainan bawaan atau kelainan kromosom. Memang membuktikan itu satu-satunya cara adalah kita melakukan kuret dan diperiksa di kromosomnya di lembaga Ekman SCR bisa, tetapi itu tergantung pada pasangan masing-masing sih, mau cek apakah memang ada kelainan kromosom atau enggak. Tetapi kan
satu hal lagi yang memang kita bisa yakini sama-sama adalah, pertama adalah Kang Denny kan masalah spermanya kan tidak optimal ya, begitu ya, banyak bentuk-bentuk yang tidak normal. Kemudian Desanti juga dari faktor usia yang menyebabkan, jadi ada faktor risiko. Tentu kita bisa mencoba lagi program ini dengan menanam embrio yang ada, cuma embrio yang ada juga nggak bisa kita lakukan pemeriksaan PGS karena sudah di freezing. Ya, alternatif kedua kita melakukan stimulasi lagi, jadi program bayi tabung lagi yang berikutnya, supaya kita bisa melakukan PGS pada embrio berikutnya. Itu menjadi pilihan saja sih masing-masing. Tapi saya melihat satu hal yang positif bahwa ternyata sebetulnya bisa hamil. Ya, Kang Denny maupun Desanti, pasangan suami istri ini harusnya bisa mempunyai anak, tetapi belum diberi kesempatan mempunyai embrio yang berkualitas baik. Ya. Itu yang saya simpulkan dari kejadian yang kita hadapi sama-sama. Makanya itu yang dominan dari setelah kita mengikuti, ya orang memang bisa macam-macam sebabnya, tapi kan karena saya mengikuti dari awal dan ya kita sudah diskusikan sama-sama, saya berkesimpulan bahwa memang inilah penyebabnya, masalah kromosom, masalah kelainan embrio lah penyebabnya. Dok, berarti solusinya untuk kondisi yang sekarang itu dikuret ya dok? Iya, dikuret aja karena kantongnya tetap 2 dan besar. Daripada sakit, kapan siapnya aja. Sih kalau misalkan memang ini kan lebih cepat sih lebih baik. Biar kan takutnya makin kesini kan makin iya, dia kan ada risiko makin kecil atau nanti berdarah sewaktu-waktu atau kempes. Idealnya ya semakin cepat semakin baik. Mau kapan dikeluarin? Oh, berarti selain kiret juga bisa obat dok ya, option pilihannya dok ya? Tapi rekomend obat ke itu kan apapun obat pasti akan ada respon cocok atau tidak, bersih atau tidak, kan selalu ada kayak gitu. Tapi pilihan itu yang jelas, kalau obat yang jelas ada kemungkinan untuk nyeri, perdarahan, dan sangat mungkin juga nggak bersih. Tergantung memang dari ukurannya. Ya dok, berarti kan kita masih punya satu simpanan embrio nih dok. Setelah ini dikeluarkan, kita mulai lagi ya dok? Iya. Transfer lagi ya dok? Transfer lagi, cuma memang masalahnya embrio yang kita punya juga kita nggak tahu ya. Iya. Kualitasnya walaupun dibilang good gitu ya. Karena nggak bisa. Enggak, karena kita nggak bisa melakukan PGS lagi pada kasus yang seperti ini. Kalau memang mau melakukan PGS berarti kita mengulang dari awal. Tapi menurut saya sih nggak usah, kita transfer aja embrio yang satu dulu ini aja. Karena kita masih punya cadangan. Terima kasih ya dok. Sama-sama, tetap semangat ya. Iya. Jadi hari ini ya dok ya? Bisa dok? Insya Allah bisa. Kita bikin aja. Oke. Papi malam bisa kan nemenin mami? Bisa dok. Sekarang udah di rumah. Kita mau ke rumah sakit, janjian mau kuret tadi sama dokter. Jadwal kuretnya sih jam 8 malam, tapi 4 jam sebelumnya harus sudah di sana. Jadi setengah 4 harus sudah di sana karena ada obat yang harus dimasukkan dulu ke vagina jam segitu. Terus tinggal nanti nunggu jam 8. Bismillah ya. Aku udah bawa kartu keluarga, KTP gitu buat kelengkapannya. Nanti di sana karena harus dibius, jadi harus bawa kartu keluarga. Aku berangkat sendiri karena suamiku lagi syuting, mama juga di Garut nggak bisa nemenin kesini. Teman-teman aku nggak ada yang tahu. Aku belum ngomong sama teman-teman yang lain kalau ada berita ini, berita kurang baik ini. Bismillah. Mbak, baju ganti udah disiapin mbak? Udah di mobil. Baju ganti semuanya udah di mobil, udah disiapin.
sama Mbak Eni. Udah semua baju di mobil, Mbak? Ya, doain ya. Iya, bismillah. Assalamualaikum. Kita berangkat. Nah, sudah melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran, sudah dapat buku ininya, tanda tangan sendiri. Yang mau operasi juga sendiri, datang sendiri ya. Tinggal nunggu. Deh. Sudah dapat ruangannya, nggak tahu kayaknya mau dikasih obat yang itu, dan alhamdulillah masih ditemanin si Eko. Kok makasih ya, itu di situ kok ada colokan. Di sini ini ada juga sebelah, kayaknya ada yang mau dilakukan tindakan juga di sebelah. Bismillah. Jadinya keras kenapa, Bu? Hah? Jadinya keras kenapa? Oh, tapi masih ada kolesterol. Masih ada statin. Kemarin masukin berapa? Dua. Saya mau minta persetujuan untuk anestesinya soalnya. Oh iya. Ini sih ya, Bu. Iya, Sini aja Pak, sini. Oh, Enggak, sini aja. Masukin ya. Sudah di sini. Ya, sudah lepas ya Pak. Berasa ya?
senyum. Jangan dikasih. Sekarang tinggal nunggu pengaruh obat biusnya hilang. Entah masih. Kata dokter tadi katanya kalau udah mengalami orang udah tahu nih siapa orang suaminya berarti sudah mulai pulih ingatannya, tahu kesini mau ngapain. Kangen ya. Masa sih kayak gitu. Salah satu tawakal kayak gitu. Iya dah, gitu kita kalau bisa begitu. Kok kayak orang amnesia. Kita ditanyain Iya. habis sesar lagi. Iya. Emang pernah ada kejadian habis itu orang hilang ingatan? Saya tidak tahu, aku sih belum pernah, tapi waktu aku habis sesar gitu ya. Pengen ke Garut. Makan bakso dulu. Iya, sebelum aku mau hidup sehat, tapi aku mau ke Garut, aku mau cari makanan-makanan yang selama ini ada di pikiran aku. Yang ada di bakso. Ada apa?